Desa yang bernama Ngumbul, kehidupan berjalan dengan damai dan penuh kesederhanaan. Namun, beberapa bulan belakangan, ada satu hal yang menjadi perbincangan hangat di kalangan warga desa. Seorang penjual gorengan bernama Lastri. Wanita muda itu mendadak terkenal karena dagangannya selalu habis hanya dalam waktu beberapa jam setelah ia membuka lapak. Yang membuat banyak orang bingung, gorengan yang dijual Lastri sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung kurang renyah dibandingkan dengan gorengan milik Bu Siti di ujung pasar. Bu Minah, tadi sempat beli gorengan Lastri nggak? Tanya Mbok Sri sambil menimang keranjang belanjanya di pasar. Sempet Mbok, tapi anehnya pas nyampe rumah rasanya aku lupa berapa uang yang aku kasih buat bayar. Jawab Bu Minah dengan wajah heran. Mbok Sri mendekatkan wajahnya, menurunkan suaranya agar hanya mereka berdua yang mendengar. Aku juga ngalamin hal yang sama. Kayaknya aku kasih 5.000, tapi pas aku cek dompet, uangku tinggal 1.000. Percakapan itu hanyalah salah satu dari sekian banyak desas-desus yang berkembang di pasar. Lastri dengan senyum ramahnya tetap melayani pembeli seperti biasa, seolah tak menyadari omongan orang-orang di sekitarnya. Namun beberapa warga mulai merasa ada yang tidak beres dengan kesuksesan Lastri. Hari itu, Herman, seorang tukang parkir di pasar yang sudah lama mengenal Lastri, mencoba mengamati lebih dekat. Ia duduk di dekat lapak Lastri, pura-pura sibuk merapikan tempat parkir. Mata Herman terus memperhatikan gerak-gerik Lastri. "Selamat pagi, Mas Herman," sapa Lastri sambil menyodorkan sekantong gorengan. "Pagi, Las. Dagangannya laris terus ya?" jawab Herman sambil tersenyum kaku. Alhamdulillah, Mas. Rezeki sudah diatur kan?" jawab Lastri dengan nada ringan. Namun mata Herman tak bisa lepas dari laci uang Lastri. Ia memperhatikan setiap kali seorang pembeli membayar, uang itu seperti menghilang begitu saja ke dalam laci, tanpa Lastri benar-benar memegangnya. Herman merasa ada yang ganjil, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, di sudut pasar, seorang ibu muda bernama Bu Tati baru saja selesai membeli gorengan dari lapak Lastri. Ia berjalan pulang dengan langkah cepat sambil membawa kantong belanjaannya. Namun, begitu sampai di rumah, Bu Tati merasa ada yang aneh. "Ya, kok uang belanjaan kita tinggal sedikit ya?" gumamnya sambil membuka dompet. Ia yakin tadi pagi membawa cukup uang untuk membeli keperluan dapur, tapi sekarang jumlahnya tidak sesuai dengan hitungannya. Jangan-jangan aku salah kasih uang ke Lastri tadi. Rasa penasaran Bu Tati semakin besar. Ia pun memutuskan untuk kembali ke pasar keesokan harinya, kali ini dengan niat memperhatikan lebih teliti bagaimana Lastri melayani pembeli. Keesokan harinya, pasar kembali ramai seperti biasa. Lastri sudah membuka lapaknya sejak pagi buta seperti biasa. Dengan senyum ramah menyambut setiap pembeli, Bu Tati sengaja datang lebih awal agar bisa mengamati situasi. "Ayo Bu Tati, mau beli apa hari ini?" sapa Lastri sambil mengambil kantong plastik. "Seperti biasa saja, Las. Bakwan 5, tempe 4, tahu 2, jawab Bu Tati. Lastri dengan cepatan mengambil gorengan sesuai pesanan dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Setelah itu, ia menyebutkan harganya. Bu Tati menyerahkan uang dengan sedikit ragu, tapi matanya terus memandang tangan Lastri. Saat itulah ia merasa ada sesuatu yang aneh. Lastri tidak benar-benar memegang uang itu, tetapi uang tersebut seperti melayang masuk ke dalam laci. Bu Tati berjalan pulang dengan perasaan tidak tenang. Di perjalanan, ia bertemu dengan Bapak Darmo, seorang tetua desa yang sering memberikan nasihat kepada warga. Bu Tati, kok wajahnya kelihatan bingung begitu? Ada masalah ya?" tanya Bapak Darmo dengan nada ramah. "Pak Darmo, saya habis beli gorengan di lapaknya Lastri, tapi kok rasanya ada yang gak beres," jawab Bu Tati sambil menjelaskan apa yang ia lihat. Bapak Darmo mengangguk pelan. Jadi ini bukan pertama kalinya saya dengar cerita aneh tentang Lastri. Mungkin ini saatnya kita selidiki lebih lanjut." Malam itu, suasana desa terasa hening. Lastri sedang duduk di dapur rumahnya yang sederhana, menyiapkan adonan untuk gorengan esok hari. Ia terlihat lelah,
tetapi ada senyuman kecil di wajahnya. Tiba-tiba, suara kecil seperti tawa anak-anak terdengar dari sudut ruangan. Lastri menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Sudah cukup untuk hari ini. Besok harus lebih banyak lagi. Gumam Lastri sambil memandang laci kecil berisi uang di sudut dapur. Namun, tanpa Lastri sadari, di luar rumahnya, Herman berdiri mengintip dari balik pohon. Ia mendengar suara tawa kecil itu dan melihat bayangan samar seperti anak kecil yang bergerak cepat di dalam rumah Lastri. Herman langsung merasa bulu kuduknya merinding. Aku harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bisik Herman pada dirinya sendiri sebelum bergegas pergi. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur, memancarkan sinarnya ke desa Ngumbul yang masih diselimuti embun pagi. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Lastri sedang sibuk di dapurnya. Ia menggoreng tempe, tahu, dan bakwan di atas wajan besar. Aroma minyak panas memenuhi ruangan, bercampur dengan bau adonan yang baru saja ia racik. Lastri, seorang janda muda berusia 30 tahun, tinggal bersama adik perempuannya, Sari, yang masih duduk di bangku SMA. Suami Lastri meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit keras. Kehidupannya berubah drastis sejak saat itu. Dari seorang ibu rumah tangga biasa, Lastri harus banting tulang untuk menghidupi dirinya dan Sari. "Mbak, nggak capek tiap hari bangun sepagi ini?" tanya Sari sambil membawa tumpukan piring ke dapur. "Capek sih Sari, tapi kita nggak punya pilihan. Kamu harus tetap sekolah," jawab Lastri sambil tersenyum tipis. "Tapi aku bisa bantu kerja kalau Mbak mau," lanjut Sari. "Nggak usah Sari, fokus sekolah aja, biar aku yang urus semuanya." Sari mengangguk meski hatinya merasa tidak enak. Ia tahu betul betapa keras perjuangan kakaknya demi mencukupi kebutuhan mereka. Setiap hari, Lastri bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangannya. Setelah itu, ia berangkat ke pasar dengan mengayuh sepeda tua, sambil membawa keranjang besar berisi gorengan. Pasar Desa Ngumbul adalah pusat keramaian bagi warga sekitar. Di sana semua orang saling mengenal. Ada pedagang sayur, tukang daging, hingga penjual kue tradisional. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, nama Lastri mencuat sebagai salah satu penjual paling sukses. Hal ini membuat beberapa pedagang lain merasa iri, termasuk Bu Siti yang lapaknya bersebelahan dengan Lastri. "Las, kok daganganmu laris banget sih? Apa resep rahasianya?" tanya Bu Siti suatu pagi. "Ah, nggak ada resep khusus, Bu. Mungkin cuma rezeki aja," jawab Lastri dengan nada rendah hati. "Kalau gitu, aku juga mau belajar bikin gorengan seperti kamu," kata Bu Siti dengan nada setengah bercanda, meski jelas ada rasa iri di matanya. Lastri hanya tersenyum kecil tanpa memberikan jawaban lebih lanjut. Ia tahu bahwa tidak semua orang tulus dengan kesuksesannya, tetapi ia memilih untuk tidak ambil pusing. Namun, di balik semua itu, Lastri menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ia sebenarnya tidak hanya mengandalkan kerja kerasnya untuk membuat gorengan. Beberapa bulan lalu, dalam keputusasaan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga, Lastri mendatangi seorang dukun bernama Pak Sastro yang tinggal di pinggiran desa. "Kamu yakin ingin melakukan ini, Las?" tanya Pak Sastro dengan suara berat. "Saya tidak punya pilihan, Pak. Kalau terus begini, adik saya tidak bisa lanjut sekolah," jawab Lastri dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi konsekuensinya berat. Kamu harus siap menerima akibatnya." "Saya siap, Pak. Apapun caranya, asal hidup saya lebih baik." Pak Sastro memberikan sebuah patung kecil berwarna hitam yang matanya terbuat dari batu merah. Patung itu harus disimpan di sudut rumah dan diberi sesajen setiap malam Jumat dengan bantuan dari makhluk gaib yang disebut tuyul. Pak Sastro meyakinkan Lastri bahwa usahanya akan berjalan lancar dan uang akan mengalir tanpa henti. Meski awalnya merasa ragu, Lastri mulai merasakan perubahan setelah beberapa minggu menggunakan patung tersebut. Dagangannya semakin laris dan uang yang ia kumpulkan terus bertambah. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Suara tawa kecil yang sering terdengar di malam hari.
Tadi malam aku dengar suara kayak anak kecil di dapur. Tanya Sari suatu pagi. Enggak, Sar, mungkin cuma tikus. Jawab Lastri cepat, mencoba menutupi kegelisahannya. Namun, suara itu bukan satu-satunya hal aneh yang terjadi. Setiap kali Lastri membuka laci uangnya, ia merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi rasa takut itu sulit untuk diabaikan. Sementara itu, di luar rumah Lastri, warga desa mulai merasa ada yang tidak beres. Bapak Darmo, seorang tetua yang dihormati di desa, sering mendengar keluhan dari warga tentang keanehan di lapak Lastri. Pak Darmo, kok bisa ya dagangan Lastri selalu habis? Padahal aku lihat gorengannya biasa aja, kata Mbok Sri saat sedang mengobrol di depan rumahnya. Mungkin ada yang membantu dia, Mbok, jawab Bapak Darmo dengan nada misterius. Maksudnya bantuan apa, Pak? Bukan bantuan manusia, tapi bantuan dari dunia lain. Perkataan Bapak Darmo membuat Mbok Sri merinding. Ia tahu bahwa di desa mereka, kepercayaan terhadap hal-hal mistis masih sangat kuat. Banyak warga yang percaya bahwa kesuksesan besar yang datang tiba-tiba seringkali melibatkan campur tangan makhluk gaib. Hari-hari berlalu dan kecurigaan terhadap Lastri semakin menjadi-jadi. Herman, tukang parkir di pasar, mengaku melihat bayangan kecil berlari di sekitar lapak Lastri pada malam hari. Ia menceritakan hal itu kepada Bapak Darmo yang memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Kalau benar apa yang kau katakan, kita harus berhati-hati, ujar Bapak Darmo. Menurut saya, kita harus buktikan dulu, Pak, jawab Herman. Bapak Darmo mengangguk. Ia tahu bahwa desa ini memiliki sejarah panjang dengan hal-hal gaib, dan jika benar Lastri terlibat dengan pesugihan tuyul, maka ini bukan masalah yang bisa dianggap enteng. Hari semakin berlalu dan gosip tentang Lastri tak kunjung reda. Warga desa Ngumbul yang awalnya hanya sekadar berbisik-bisik, kini mulai terang-terangan membicarakan keanehan yang melingkupi lapak gorengan Lastri. Bahkan beberapa orang yang dulunya pelanggan setia mulai enggan membeli gorengan darinya. Di pasar, suasana lapak Lastri tetap ramai, tetapi sorot mata pembeli kini berbeda. Campuran antara kekaguman, rasa penasaran dan ketakutan. Tak jarang orang-orang sengaja memperlambat langkah mereka hanya untuk mengamati bagaimana Lastri melayani pembeli. Sementara itu, Herman, tukang parkir yang sering mengamati Lastri, merasa kecurigaannya semakin kuat. Ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Bapak Darmo, tetua desa yang ia anggap mampu memberikan pandangan bijak tentang situasi ini. Pak Darmo, saya rasa kita nggak bisa diam saja. Tiap malam saya lihat bayangan kecil di sekitar rumah Lastri. Kadang kayak anak kecil, tapi perawakannya aneh, Pak, kata Herman sambil mengusap keningnya yang berkeringat. Bapak Darmo mengangguk pelan. Herman, hal-hal seperti ini memang tidak mudah. Kalau benar ada sesuatu yang tidak wajar, kita harus hati-hati. Tapi kita juga nggak boleh sembarangan menuduh. Itu bisa jadi fitnah, ujarnya bijak. Tapi Pak, kalau kita diam saja, apa nggak makin berbahaya? Herman mendesak. Baiklah, kata Bapak Darmo setelah berpikir sejenak. Malam Jumat nanti kita selidiki rumahnya. Tapi ingat, jangan gegabah. Kita cari bukti dulu. Di sisi lain, Lastri mulai merasakan perubahan sikap warga terhadap dirinya. Beberapa pembeli yang biasanya ramah kini terlihat canggung saat berbicara dengannya. Bahkan ada yang hanya membeli sedikit lalu pergi tanpa basa-basi. Mbak, kenapa ya sekarang orang-orang kelihatan aneh? Tanya Sari suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. Kenapa? Aneh gimana, Sar? Lastri pura-pura tidak mengerti. Kayaknya banyak yang ngomongin Mbak di pasar. Aku dengar sendiri tadi pagi pas lewat Bu Siti. Katanya dagangan Mbak laris karena bantuan tuyul. Sari berkata pelan, takut menyinggung perasaan kakaknya. Wajah Lastri seketika berubah. Ia mencoba tersenyum, tetapi bibirnya gemetar. Ah, itu cuma gosip, Sar.
Orang-orang kadang suka iri sama keberhasilan orang lain, jawabnya dengan nada datar. Namun, malam itu Lastri tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di dapur, menatap patung kecil berwarna hitam yang tersimpan di sudut rak. Suara tawa kecil kembali terdengar membuatnya merinding. Apa aku salah melakukan ini? Gumam Lastri dengan wajah penuh penyesalan. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Herman bersama Bapak Darmo dan beberapa warga lain yang penasaran berkumpul di depan rumah Bapak Darmo untuk menyusun rencana. Mereka sepakat untuk mendatangi rumah Lastri diam-diam tanpa membuat keributan. Kita nggak boleh masuk tanpa alasan jelas, kata Bapak Darmo memperingatkan. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang benar-benar ganjil, barulah kita bertindak. Mereka berjalan perlahan menuju rumah Lastri, melewati jalanan desa yang sepi dan gelap. Lampu minyak di depan rumah-rumah warga hanya memberikan cahaya redup, membuat suasana semakin mencekam. Sampai di depan rumah Lastri, mereka berhenti sejenak untuk mengamati. Rumah itu tampak tenang dengan lampu kecil yang menyala di dapur. Namun, saat mereka mendekat, Herman melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Pak Darmo, lihat itu, bisiknya sambil menunjuk ke arah jendela dapur. Di balik tirai tipis, terlihat bayangan kecil seperti anak-anak berlarian di dalam rumah. Namun, gerakannya begitu cepat dan tidak wajar. Tawa kecil terdengar samar-samar, semakin membuat bulu kuduk mereka merinding. Ada yang gak beres di sini, kata Bapak Darmo dengan nada serius. Kita harus bicara dengan Lastri. Mereka mengetuk pintu rumah Lastri dengan pelan. Dari dalam terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Pintu terbuka dan Lastri muncul dengan wajah terkejut. Pak Darmo, Herman, ada apa malam-malam begini? Tanyanya bingung. Las, kami cuma mau bicara. Ada hal yang membuat kami penasaran, kata Bapak Darmo dengan nada lembut, mencoba menenangkan. Lastri terdiam sejenak, lalu mempersilahkan mereka masuk. Mereka duduk di ruang tamu sederhana dengan suasana yang terasa tegang. Herman langsung mengarahkan pandangannya ke dapur, tempat ia melihat bayangan tadi. Las, jujur saja, apa benar kamu menggunakan sesuatu yang tidak wajar untuk melariskan daganganmu? Tanya Bapak Darmo hati-hati. Pertanyaan itu membuat Lastri pucat. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Pak, saya cuma ingin hidup lebih baik. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Jawabnya akhirnya, suaranya bergetar. Herman menatapnya tajam. Las, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kami cuma mau tahu kebenarannya. Lastri menghela nafas panjang, lalu berdiri. Kalau kalian mau tahu, ikut saya, katanya sambil berjalan menuju dapur. Di dapur, Lastri membuka sebuah laci kecil dan mengeluarkan patung hitam berukuran telapak tangan. Patung itu tampak seram dengan mata merah yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Inilah yang membantu saya selama ini, kata Lastri sambil menunduk. Saya mendapatkannya dari Pak Sastro. Katanya ini bisa membantu saya keluar dari kesulitan. Semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. Herman dan Bapak Darmo saling berpandangan. Sementara warga lain hanya bisa menatap patung itu dengan ketakutan. Las, ini berbahaya. Kamu tahu konsekuensinya kan? Tanya Bapak Darmo akhirnya. Lastri mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi saya nggak punya pilihan, Pak. Saya cuma ingin adik saya tetap sekolah. Saya nggak mau dia hidup susah seperti saya. Setelah pengakuan Lastri, suasana di dapur itu berubah tegang. Semua mata tertuju pada patung hitam kecil yang ada di tangannya. Mata merah dari patung itu tampak seperti mengamati mereka satu persatu, memberikan aura mencekam yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Lastri, apa kamu benar-benar sadar dengan apa yang kamu lakukan? Tanya Bapak Darmo, suaranya berat dan penuh rasa prihatin. Saya sadar, Pak. Jawab Lastri pelan, air matanya terus mengalir. Tapi saya nggak punya pilihan. Setelah suami saya meninggal, hidup saya seperti di ujung tanduk. Ini satu-satunya cara agar saya dan Sari bisa bertahan.
Herman menghela nafas panjang lalu berkata, "Tapi ini salah, Las. Kamu tahu kan, pakai cara seperti ini gak pernah membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Makhluk seperti tuyul itu gak ngasih gratis. Mereka pasti meminta sesuatu sebagai balasannya." "Sudah terjadi, Herman," jawab Lastri dengan nada putus asa. "Saya hanya berharap semuanya akan baik-baik saja." Meski malam itu, warga yang hadir sepakat untuk tidak langsung menyebarkan cerita tersebut. Nyatanya, kabar tentang patung tuyul di rumah Lastri tersebar dengan cepat. Keesokan harinya, pasar desa Ngumpul menjadi semakin ramai dengan gosip. "Bu Siti, kamu dengar gak? Ternyata Lastri itu benar pakai tuyul." "Iya, Mbok Sri. Makanya dagangannya laris terus." "Astaga, pantesan. Kok tiap malam ada suara aneh di rumahnya?" Dalam waktu singkat, hampir semua warga desa tahu soal Lastri. Namun, bukan empati yang ia dapatkan, melainkan cibiran dan tatapan penuh curiga setiap kali ia melintas di pasar. Hari itu, Lastri berdiri di lapaknya seperti biasa, mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, dagangannya yang biasanya ludes dalam waktu singkat, ini mulai sepi pembeli. Beberapa orang hanya berhenti sejenak untuk melihat, lalu berbisik-bisik sebelum pergi tanpa membeli. "Mbak Las, katanya gorenganmu ini ada campur tangan tuyul ya?" tanya seorang ibu muda dengan nada sinis. Lastri tertegun, ia ingin menjawab tetapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menahan perasaan malu yang semakin menghimpit. Sari, yang kebetulan lewat sepulang sekolah, melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. Dengan langkah cepat ia menghampiri lapak Lastri dan menarik tangan kakaknya. "Mbak, udah, kita pulang aja," kata Sari, matanya berkaca-kaca. Di rumah, Lastri duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Sari berdiri di depannya, wajahnya penuh dengan amarah dan kekecewaan. "Mbak, ini semua beneran? Jadi selama ini Mbak pakai tuyul buat larisin dagangan?" tanya Sari dengan suara bergetar. Lastri tidak menjawab, air matanya jatuh begitu saja, membuat Sari semakin kesal. "Kenapa Mbak? Kenapa harus pakai cara kayak gini? Kita bisa kerja keras bareng-bareng. Kita nggak perlu bantuan malu kayak gitu. Sari, Mbak cuma mau kamu bisa sekolah. Mbak nggak mau kamu berhenti sekolah dan hidup susah seperti Mbak," jawab Lastri akhirnya, suaranya penuh rasa bersalah. "Tapi ini salah Mbak. Kamu nggak sadar apa? Orang-orang di desa sekarang ngecap kita keluarga pesugihan. Kamu pikir apa yang bakal terjadi sama aku? Apa kamu pikir aku masih bisa hidup tenang di desa ini?" Lastri hanya bisa menangis. Kata-kata Sari adalah kenyataan pahit yang tidak bisa ia sangkal. Sore itu, Bapak Darmo datang ke rumah Lastri. Ia duduk di ruang tamu bersama Lastri dan Sari, mencoba menenangkan suasana. "Lastri, saya tahu kamu melakukan ini karena terpaksa. Tapi percaya sama saya, nggak ada kebahagiaan yang bisa bertahan lama kalau didapatkan dengan cara seperti ini," kata Bapak Darmo lembut. "Saya tahu Pak, tapi saya sudah terlanjur terjebak," jawab Lastri dengan suara serak. "Sebenarnya masih ada jalan keluar, Las," lanjut Bapak Darmo. "Kamu harus segera menghentikan ini sebelum semuanya bertambah buruk. Kalau kamu mau, saya bisa bantu." Lastri menatapnya dengan mata penuh harapan. "Bener Pak, tapi apa itu nggak berbahaya?" "Berbahaya pasti, tapi ini lebih baik daripada kamu terus hidup dalam ketakutan dan cemoohan orang-orang." Malam itu, dengan bantuan Bapak Darmo dan beberapa orang lainnya, Lastri bersiap untuk melakukan ritual pelepasan. Patung hitam itu diletakkan di tengah ruangan, dikelilingi sesajen dan dupa yang menyala. Bapak Darmo membaca doa-doa khusus, sementara Lastri dan Sari duduk di belakangnya, memegang tangan satu sama lain. Saat doa-doa itu mulai diucapkan, suasana di dalam rumah berubah mencekam. Angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat lampu minyak yang menyala redup bergetar. Dari arah dapur, terdengar suara tawa kecil yang semakin lama semakin keras. "Jangan takut,
tetap tenang, kata Bapak Darmo sambil melanjutkan doanya. Namun, tiba-tiba patung itu bergerak sedikit, seolah ada yang mencoba melawannya. Lastri menjerit kecil, tetapi Bapak Darmo tetap fokus. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara tawa itu perlahan menghilang, dan patung itu tidak lagi bergerak. Selesai, kata Bapak Darmo akhirnya menghapus keringat di dahinya. Tapi kamu harus janji, Lastri, jangan pernah mencoba hal seperti ini lagi. Saya janji, Pak, saya janji, jawab Lastri sambil menangis terisak. Setelah ritual pelepasan selesai, Lastri merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu konsekuensi dari perbuatannya masih akan membayanginya. Kehidupan di desa Ngumbul tidak mudah bagi mereka yang sudah kehilangan kepercayaan warga. Esok harinya, ia kembali ke lapak gorengannya, mencoba memulai hari seperti biasa, tetapi suasana pasar tidak lagi bersahabat. Pagi itu, saat Lastri menata dagangan, seorang ibu muda bernama Bu Mirah menghampiri lapaknya, namun bukan untuk membeli gorengan, melainkan untuk berbicara dengan nada sinis. Las, katanya kamu sudah tidak pakai tuyul lagi ya? Jadi sekarang gorenganmu akan biasa-biasa aja dong, katanya sambil tertawa kecil. Lastri mencoba tersenyum, meski hatinya terasa perih. Iya Bu, sekarang semua saya kerjakan sendiri, tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi ya siapa yang masih berani beli? Jangan-jangan gorengannya masih ada bekas-bekas. Ya kamu tahu sendirilah, sindir Bu Mirah sebelum berjalan pergi tanpa membeli apa-apa. Percakapan itu membuat beberapa orang di sekitar lapak Lastri menoleh. Meski tidak berkata apa-apa, tatapan mereka cukup untuk membuat Lastri merasa semakin terpuruk. Di rumah, Sari tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia menghampiri Lastri yang sedang duduk diam di dapur, termenung dengan wajah lelah. Mbak, sampai kapan kita harus begini? Orang-orang di desa tidak akan pernah berhenti ngomongin kita. Orang-orang di desa tidak akan pernah berhenti ngomongin kita, kata Sari dengan nada tinggi. Sari, Mbak tahu ini berat, tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus sabar, jawab Lastri pelan. Sabar? Mbak kira sabar itu cukup? Sekarang aku jadi bahan olok-olokan di sekolah. Mereka bilang aku adiknya tukang pesugihan. Sari menangis, membuang tas sekolahnya ke lantai. Lastri memeluk Sari erat, meski adiknya itu mencoba meronta. Maafkan Mbak, Sar. Mbak cuma ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik. Mbak gak pernah bermaksud bikin kamu menderita, ujarnya sambil menangis. Malam itu Herman datang ke rumah Lastri. Ia membawa beberapa bahan makanan sebagai bentuk perhatian. Meski ia tahu pemberiannya tidak akan menyelesaikan masalah. Las, aku ngerti kamu lagi susah, tapi kamu gak boleh menyerah, kata Herman sambil menyeruput kopi yang disajikan Lastri. Mas Herman, saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Rasanya semua orang di desa ini udah nggak percaya sama saya, jawab Lastri, suaranya penuh rasa putus asa. Herman mengangguk. Memang nggak gampang, Las. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu. Kamu bisa mulai dagang di desa lain dulu, biar orang-orang lupa sama gosip ini. Desa lain? Apa mungkin, Mas? Saya nggak punya modal untuk pindah tempat. Lastri bertanya ragu. Aku bakal bantu semampuku. Yang penting kamu mau mencoba. Herman menegaskan. Lastri terharu mendengar niat baik Herman. Terima kasih, Mas. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi, katanya, matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya, Lastri mulai mencoba berdagang di desa tetangga. Dengan bantuan Herman, ia membawa gorengannya ke pasar kecil di sana. Awalnya ia merasa canggung berada di tempat yang asing, tetapi ia sadar ini adalah satu-satunya cara untuk memulai lembaran baru. Hati-hati ya Mbak, kata Sari saat melepas kepergian kakaknya. Meski masih marah, ia tak bisa menyembunyikan rasa khawatir terhadap Lastri. Namun, di pasar desa tetangga, tantangan baru menanti. Warga setempat yang belum mengenal Lastri enggan membeli gorengannya.
Mereka lebih memilih pedagang yang sudah lama mereka kenal. Dagangan baru ya? Tanya seorang ibu paruh baya sambil melirik gorengan Lastri. Harganya berapa? 1.000 untuk 3, Bu. Jawab Lastri dengan senyum yang dipaksakan. Namun, ibu itu hanya mengangguk dan pergi tanpa membeli apapun. Lastri merasa kesepian di tengah keramaian pasar, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. Saat duduk termenung di lapaknya, seorang wanita yang tampak familiar mendekatinya. Lastri, ini kamu kan? Tanya wanita itu dengan nada riang. Lastri mengangkat wajahnya dan terkejut. Sinta, astaga, aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Sinta adalah teman lama Lastri saat mereka masih sekolah dasar. Mereka dulu sangat akrab, tetapi terpisah setelah Sinta pindah ke desa lain. Aku dengar cerita-cerita tentang kamu, tapi aku nggak percaya. Aku tahu kamu orang baik, Las, kata Sinta sambil menggenggam tangan Lastri. Kamu tahu ceritanya? Tanya Lastri, wajahnya memerah karena malu. Iya, tapi itu cuma gosip. Aku lebih percaya sama apa yang aku tahu tentang kamu, jawab Sinta dengan senyum menenangkan. Berkat dukungan Sinta, perlahan dagangan Lastri mulai mendapat perhatian. Sinta memperkenalkannya kepada beberapa kenalan di desa itu, yang akhirnya mencoba gorengan Lastri dan menyukainya. Enak juga ya? Kok murah banget harganya? Tanya seorang pembeli. Lastri tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Iya, Bu, yang penting cukup buat hidup, jawabnya. Setiap sore, Lastri membawa pulang uang hasil dagangannya, meski jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan saat ia masih menggunakan pesugihan. Namun kali ini ia merasa lebih lega, karena semua itu ia dapatkan dengan jerih payahnya sendiri. Di rumah, hubungan Lastri dan Sari perlahan membaik. Sari mulai melihat usaha kakaknya untuk memperbaiki keadaan. Dan meski sulit, ia mulai belajar memaafkan. Mbak, aku bangga sama kamu, kata Sari suatu malam. Lastri tersenyum sambil mengelus kepala adiknya. Terima kasih, Sari. Mbak janji kita akan melewati semua ini bersama. Meski hidupnya tidak lagi dihantui oleh makhluk gaib, Lastri masih terus menghadapi realitas pahit. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke desa tetangga dengan membawa gerobaknya. Ia berusaha keras untuk memulai hidup baru, meskipun bayangan masa lalunya tetap membayangi. Herman sering datang membantu Lastri, baik dengan memberikan ide maupun hanya sekadar menemani. Hubungan mereka perlahan berubah dari sekadar tetangga menjadi teman yang saling mendukung. Suatu sore, setelah mengantar Lastri pulang dari pasar, Herman membuka pembicaraan. Las, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku pengen ngomong sesuatu, kata Herman sambil menatap ke arah langit senja. Lastri menoleh, merasa ada sesuatu yang serius. Apa, Mas? Aku nggak tahu gimana caranya ngomong ini, tapi aku ingin bilang kalau aku peduli sama kamu. Aku nggak cuma mau bantu karena kasihan, aku benar-benar pengen lihat kamu bahagia, kata Herman dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Lastri terdiam sejenak, wajahnya memerah, tapi ia mencoba menyembunyikan perasaannya. Mas, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak yakin ini waktu yang tepat. Hidupku masih berantakan. Tapi kamu nggak sendirian, Las. Aku di sini, dan aku mau kita jalanin semuanya bareng-bareng, jawab Herman sambil tersenyum. Mendengar itu, hati Lastri yang selama ini penuh luka terasa hangat. Meski ia tidak langsung memberi jawaban, ia tahu kehadiran Herman telah menjadi sumber kekuatannya. Sari, yang biasanya protes jika Herman terlalu sering datang, kali ini memberikan komentar yang berbeda. Mbak, Mas Herman itu orang baik. Kalau kamu memang suka, jangan terlalu lama mikir, kata Sari sambil melipat baju. Lastri tersenyum kecil. Kamu dukung aku, Sari? Iya, aku cuma mau kamu bahagia. Lagian, Mas Herman udah kayak malaikat buat kita, jawab Sari sambil tertawa kecil. Lastri merasa terharu mendengar dukungan dari adiknya.
Ia mulai membuka hatinya, meski rasa takut akan masa lalu masih membayangi. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa warga desa Ngumbul masih tidak senang melihat Lastri mulai bangkit. Suatu hari, seorang ibu bernama Pumirah menyebarkan gosip baru di pasar. "Kalian tahu nggak, si Lastri itu katanya mau nikah sama Herman. Mungkin ini cara dia buat nutupin masa lalunya," katanya dengan nada penuh sindiran. Gosip itu menyebar dengan cepat, membuat Herman akhirnya angkat bicara. "Pumirah, saya minta tolong. Kalau nggak tahu cerita sebenarnya, lebih baik diam. Saya tahu apa yang Lastri lalui, dan saya nggak pernah peduli dengan gosip kalian," kata Herman tegas di depan banyak orang. Sikap Herman membuat beberapa warga yang tadinya ikut bergosip menjadi malu. Namun, tidak semuanya terdiam. Ada yang tetap memandang Lastri dengan tatapan sinis. Lastri tahu bahwa melarikan diri bukan solusi. Dia memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Suatu hari, dia mendatangi pertemuan warga yang diadakan di balai desa. "Saya tahu banyak di antara kalian yang masih menilai saya buruk karena masa lalu saya," kata Lastri, suaranya bergetar tapi tegas. "Tapi saya di sini untuk minta maaf. Saya sudah meninggalkan semua itu. Sekarang saya berusaha hidup dengan cara yang benar. Dan saya harap kalian bisa memberi saya kesempatan." Warga terdiam, sebagian dari mereka terlihat tersentuh. Namun ada juga yang tetap diam tanpa ekspresi. Setelah pertemuan itu, beberapa warga mulai bersikap lebih baik. Meski tidak semua, Lastri merasa sedikit beban di hatinya terangkat. Dengan kerja keras dan dukungan dari Herman, Lastri berhasil membuka warung kecil di depan rumahnya. Warung itu sederhana, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sari juga mulai membantu Lastri di warung setiap sore sepulang sekolah. Dia tidak lagi merasa malu dengan pekerjaan kakaknya. Sebaliknya, ia bangga melihat Lastri bangkit dari keterpurukan. "Warung ini mungkin kecil, tapi ini hasil jerih payah kita, Mbak," kata Sari suatu sore. "Iya, Sari. Kita mulai dari nol lagi. Tapi aku yakin semuanya akan membaik," jawab Lastri sambil tersenyum. Sore itu, Herman datang dengan membawa sesuatu yang berbeda. Ia membawa sebuah kotak kecil dan menyodorkannya kepada Lastri. "Las, aku tidak mau nunggu lebih lama lagi. Aku tahu kamu masih ragu, tapi aku yakin sama perasaanku," kata Herman sambil membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana tapi indah. Lastri terkejut, air matanya mulai mengalir. "Mas, aku tidak tahu apa aku pantas buat kamu. Kamu pantas, Las, dan aku tidak peduli sama masa lalumu. Aku cuma mau kita sama-sama bangun masa depan," jawab Herman tegas. Dengan tangan bergetar, Lastri menerima cincin itu. "Iya, Mas, aku mau." Sari yang mengintip dari balik pintu langsung berteriak kegirangan. "Mbak, Mas Herman, aku dukung 100%. Kebahagiaan Lastri dan Herman tidak bertahan lama. Meski kini mereka telah bertunangan, kehidupan di desa Ngumbul masih penuh dengan tantangan. Warga yang iri dan gosip yang tak kunjung reda menjadi ujian baru bagi mereka. Lastri dan Herman memutuskan untuk menggelar pernikahan sederhana. Herman ingin menunjukkan kepada Lastri bahwa cinta tidak membutuhkan kemewahan. Namun, persiapan pernikahan itu tidak berjalan mulus. Saat Lastri sedang mempersiapkan undangan, Sari masuk ke ruang tamu dengan wajah cemas. "Mbak, tadi aku dengar Pumirah ngomong lagi di warung. Katanya pernikahan ini cuma akal-akalan kamu, biar orang lupa soal masa lalu," kata Sari. Lastri terdiam sejenak. "Biarin aja, Sari. Orang seperti Pumirah tidak akan pernah berhenti ngomong." "Tapi Mbak," Sari mencoba membantah, tetapi Lastri menenangkannya. "Kita tidak perlu dengar omongan orang. Yang penting kita jujur sama diri sendiri." Malam sebelum hari pernikahan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Warung kecil Lastri dirusak oleh seseorang, barang dagangannya berantakan, dan pintu kayu di bagian depan warung rusak parah. Ketika Lastri dan Herman datang melihat kerusakan itu,
wajah Lastri memucat. "Mas, siapa yang tega melakukan ini?" tanya Lastri, suaranya bergetar. Herman menggeleng. "Aku tidak tahu, Las. Tapi aku janji, kita tidak akan tinggal diam." Kejadian itu membuat Lastri semakin sedih. Ia merasa apapun yang ia lakukan, bayangan masa lalunya selalu menjadi alasan orang lain untuk menyakitinya. Herman mengajak Lastri untuk melaporkan kejadian itu ke kepala desa. Meski tidak memiliki bukti kuat, mereka berharap mendapatkan dukungan. "Kepala desa, kami cuma mau hidup tenang. Tapi ada saja orang yang tidak suka melihat kami bangkit," kata Herman. Pak Lurah, seorang pria paruh baya dengan wajah penuh kebapaan, mengangguk. "Saya mengerti, Herman. Tapi tanpa bukti, sulit untuk menindak pelaku." Lastri menunduk merasa tidak berdaya. Namun Pak Lurah melanjutkan, "Meski begitu, saya akan coba bicara dengan warga. Saya harap ini hanya salah paham yang bisa kita selesaikan." Meski dirundung berbagai masalah, pernikahan Lastri dan Herman tetap berlangsung di tengah segala keterbatasan. Lastri mengenakan kebaya sederhana berwarna putih yang dipinjam dari salah satu teman lamanya. Herman dengan pakaian adat Jawa yang bersahaja, tampak gagah di sampingnya. Upacara pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman. Namun tidak semua warga desa Ngumbul hadir. Beberapa sengaja menghindar, masih terpengaruh oleh gosip yang beredar. Namun, ada momen yang membuat Lastri terharu. Saat prosesi ijab kabul selesai, Sari mendekati kakaknya dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, aku tahu ini gak mudah, tapi aku bangga sama kamu. Aku yakin kamu bisa melewati semuanya," kata Sari sambil memeluk Lastri erat. Setelah pernikahan, gosip tidak langsung mereda. Beberapa warga masih memperbincangkan kehidupan Lastri dan Herman. Namun perlahan, orang-orang mulai melihat ketulusan mereka. Suatu hari, Bu Mirah yang biasanya menjadi sumber gosip justru datang ke warung Lastri. "Lastri, aku dengar gorenganmu sekarang lebih enak dari dulu. Aku pengen coba," katanya sambil tersenyum kecil. Lastri terkejut, tetapi ia mencoba bersikap ramah. "Iya Bu, silakan dicoba. Semoga cocok." Meski Bu Mirah tidak meminta maaf secara langsung, kehadirannya di warung Lastri menjadi tanda bahwa perlahan warga mulai menerima kehadiran Lastri kembali. Herman, yang kini menjadi suami Lastri, mulai merancang mimpi baru bersama istrinya. Ia ingin mengembangkan warung Lastri menjadi lebih besar, tidak hanya menjual gorengan, tetapi juga makanan lain. "Kita nggak perlu buru-buru, Las. Yang penting kita jalanin semuanya pelan-pelan," kata Herman suatu malam saat membicarakan rencana mereka. Lastri mengangguk. "Aku cuma mau kita bahagia, Mas. Aku nggak peduli soal besar kecilnya usaha kita, selama kita bisa saling mendukung." Dengan kerja keras dan dukungan Herman, warung Lastri mulai berkembang. Beberapa warga yang sebelumnya memandang Lastri sebelah mata, kini menjadi pelanggan setia. Bahkan, beberapa dari mereka mulai meminta maaf atas sikap mereka di masa lalu. "Lastri, aku minta maaf ya kalau dulu pernah salah ngomong. Kamu orang kuat dan aku salut sama kamu," kata seorang ibu sambil membeli sepiring nasi goreng di warung baru Lastri. Mendengar itu Lastri hanya tersenyum. "Nggak apa-apa Bu, saya juga manusia biasa yang pernah salah. Saya terima permintaan maafnya." Lastri dan Herman kini menjalani kehidupan mereka dengan lebih damai. Meskipun kenyataan bahwa masa lalu tidak pernah sepenuhnya hilang tetap ada, warung yang dulu hanya sebuah impian kecil kini mulai berkembang, dan Lastri merasa sedikit lega. Namun kebahagiaan mereka kembali diuji dengan peristiwa yang tidak terduga. Suatu sore yang cerah, saat Lastri sedang mengatur gorengan di warung, seorang lelaki paruh baya tiba-tiba datang. Lastri sempat menatapnya karena wajahnya merasa familiar, namun ia tidak bisa mengingat siapa. Lelaki itu berjalan mendekat, membawa secari surat di tangannya. "Lastri," katanya dengan suara parau,
Aku Joko. Kamu ingat aku? Lastri terkejut. Joko, nama itu mengingatkannya pada masa lalu yang kelam, pada orang yang pernah menjadi bagian dari kisah hidupnya yang penuh luka. Joko? Lastri bertanya ragu, mencoba mengenali sosok pria yang kini berdiri di depannya. Joko mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Aku datang bukan untuk mengingatkanmu tentang masa lalu. Aku hanya ingin meminta maaf atas apa yang sudah aku lakukan. Lastri terdiam, hatinya bergejolak. Bagaimana bisa pria ini yang dulu telah mengkhianatinya dan membuatnya terjerat dalam dunia kelam pesugihan, muncul kembali dengan permintaan maaf. Joko duduk di meja depan warung, matanya tidak lepas dari wajah Lastri yang penuh keraguan. Aku sudah lama ingin minta maaf, Las. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu dan keluargamu. Tapi setelah aku kehilangan segalanya, kekayaan, rumah, bahkan keluarga, aku sadar betapa bodohnya aku dulu. Lastri merasa amarahnya mulai mendidih, tapi ia berusaha menahan diri. Joko, setelah apa yang terjadi, kamu datang dengan penyesalan yang terlambat. Apa kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semua yang sudah kamu lakukan? Joko menundukkan kepala. Aku tahu itu gak bisa kamu lupakan, tapi aku minta kamu ikhlas. Setidaknya, biarkan aku menebus kesalahan dengan cara yang lebih baik. Lastri menatap Joko dengan mata penuh keraguan. Kamu pikir aku akan menerima permintaan maafmu setelah semuanya yang kamu lakukan? Herman, yang kebetulan baru saja datang, melihat situasi ini dan langsung menghampiri Lastri. Las, kamu gak perlu menjawab apapun. Jangan biarkan dia mengacaukan hidupmu lagi, kata Herman dengan nada tegas. Joko melihat Herman dan terdiam sejenak. Aku tahu siapa kamu, Herman, dan aku mengerti kalau kamu ingin melindungi Lastri. Tapi aku hanya ingin dia tahu bahwa aku sungguh menyesal. Lastri memandang Herman yang tampak tegas dan melindunginya. Mas, aku gak tahu apa yang harus aku rasakan. Aku benci apa yang dia lakukan. Tapi di sisi lain, aku merasa kasihan dengan dia. Herman menggenggam tangan Lastri, memberikan rasa aman yang ia butuhkan. Aku di sini untuk kamu, Las. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan tentang masa lalu. Kita hanya bisa fokus pada masa depan. Joko berdiri, menyadari bahwa kehadirannya tidak membawa apa-apa selain rasa sakit. Aku akan pergi. Aku hanya ingin kamu tahu, Lastri. Jika kamu pernah membutuhkan bantuan, atau jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada diriku, aku akan selalu ada. Lastri hanya mengangguk pelan tanpa ada rasa lega. Joko pergi begitu saja, meninggalkan Lastri dengan perasaan campur aduk. Malam itu Lastri tidak bisa tidur. Pikiran tentang Joko terus mengganggunya. Ia merasa marah, bingung, dan bahkan sedikit cemas. Bagaimana jika masa lalu itu terus mengejarnya? Bagaimana jika semua yang ia bangun bersama Herman hancur hanya karena kehadiran orang dari masa lalu yang begitu menyakitkan? Herman yang melihat istrinya gelisah, duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Las, apapun yang terjadi, kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku tahu perasaanmu sekarang, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Lastri menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. Mas, aku takut kalau masa lalu itu datang lagi dan menghancurkan semuanya. Jangan takut, Las. Kita mulai dari sini dari sekarang. Masa lalu itu nggak bisa kita ubah, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita hidup sekarang. Jawab Herman dengan penuh keyakinan. Lastri mengangguk, perlahan merasakan ketenangan dari kata-kata Herman. Ia tahu bahwa meski masa lalu selalu hadir dalam ingatan, mereka berdua punya kendali atas masa depan mereka. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan dengan Joko, Lastri mulai merasa lebih tenang, meskipun bayangan masa lalu itu masih menyelinap ke dalam pikirannya. Suatu sore, ia duduk di warung sambil menyendiri, merenung tentang apa yang telah terjadi. Tiba-tiba Joko datang lagi,
kali ini dengan wajah lebih berseri dan tampaknya lebih tulus. "Lastri, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu yang mungkin bisa memberi kamu ketenangan," katanya. Lastri mengangkat wajahnya dan menatap Joko dengan hati yang lebih terbuka. "Apa yang kamu maksud? Aku sudah menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan setelah semua yang terjadi. Aku kehilangan semua hal yang aku miliki, dan aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Hidup itu penuh dengan pilihan. Kamu memilih untuk bangkit, dan itu keputusan yang benar," kata Joko dengan suara yang lebih ringan. Lastri merasa sesuatu berubah dalam hatinya. Ia tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk memaafkan. "Aku memaafkanmu, Joko. Meskipun aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi, aku memilih untuk tidak membiarkan itu mengendalikan hidupku lagi." Joko tersenyum, meskipun ada rasa penyesalan yang mendalam di matanya. "Terima kasih, Las. Itu berarti banyak bagi saya." Dengan langkah penuh tekad, Lastri akhirnya bisa melepaskan beban masa lalu yang selama ini menghantui. Bersama Herman, ia melanjutkan hidupnya dengan penuh harapan dan keyakinan. Perjalanan mereka belum selesai, tetapi mereka tahu bersama mereka akan menghadapi apapun yang datang ke depan. Kini Lastri tidak hanya mengandalkan cinta, tetapi juga kekuatan untuk memaafkan dan melangkah maju. Setelah menerima maaf dari Joko, kehidupan Lastri dan Herman kembali berjalan. Meski beberapa rasa khawatir masih tersisa, mereka mencoba melanjutkan hidup mereka dengan semangat baru. Warung Lastri semakin ramai dan mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Namun tak ada yang menyangka bahwa sebuah ujian besar akan datang dan mengubah segalanya. Suatu pagi, Lastri menerima kabar mengejutkan dari seorang teman lama. Ia dipanggil ke kantor balai desa oleh Pak Lurah untuk membicarakan sesuatu yang cukup penting. "Lastri, ini keputusan yang tidak mudah, tapi kami ingin kamu tahu tentang ini," kata Pak Lurah saat Lastri duduk di depan mejanya. "Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang mengaku memiliki hak atas tanah tempat warungmu berdiri." Lastri terkejut. "Apa maksud Pak Lurah?" Pak Lurah menghela nafas. "Menurut dokumen yang kami terima, tanah itu dulunya milik keluarganya dan dia berhak atasnya. Kami tidak bisa mengabaikan hal ini." Lastri merasa dunia seperti runtuh di sekitarnya. Selama ini ia telah bekerja keras membangun warung, dan kini ada kemungkinan harus kehilangan tempat itu. "Tapi warung ini adalah hasil kerja keras kami, Pak. Kami sudah membayar sewa dan melakukan perbaikan. Kenapa baru sekarang ada klaim seperti ini?" "Ini bukan keputusan kami, Lastri. Kami hanya menjalankan peraturan yang ada. Tapi kamu masih punya kesempatan untuk mencari jalan keluar," jawab Pak Lurah. Lastri pulang dengan perasaan marah dan bingung. Herman yang melihat wajah Lastri yang muram langsung bertanya, "Apa yang terjadi, Las?" Dengan emosi yang tertahan, Lastri menjelaskan kabar yang baru diterimanya. "Warung ini mungkin harus ditutup, Mas. Tanah itu bukan milik kita, dan ada orang yang mengklaimnya. Aku nggak tahu harus bagaimana." Herman terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi itu. "Jadi semua yang kita bangun bisa hancur begitu saja?" Lastri menunduk, merasa cemas. "Iya, Mas. Aku merasa ini ujian terbesar yang kita hadapi. Apa kita harus menyerah begitu saja?" Herman menggenggam tangan Lastri, mencoba menenangkan. "Kita nggak bisa menyerah, Las. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kalau memang ada yang salah, kita cari solusi bersama." Setelah berdiskusi, Herman dan Lastri memutuskan untuk berusaha mencari solusi lain. Mereka mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sewa tanah dan meminta bantuan beberapa warga yang mengetahui sejarah tanah tersebut. Selama beberapa hari, mereka mencari tahu lebih lanjut tentang klaim yang dibuat orang tersebut. Mereka juga menemui beberapa pihak yang mungkin bisa membantu mereka dalam menghadapi masalah hukum ini. Lastri merasa sedikit lega setelah bertemu dengan seorang pengacara yang bersedia membantu mereka. "Pak,
Kami butuh bantuan Anda untuk menangani masalah ini. Kami sudah berusaha mencari tahu, dan sepertinya klaim ini tidak sepenuhnya sah, kata Herman dengan tegas. Pengacara itu mengangguk. Baik, saya akan teliti dokumen-dokumen yang ada. Tetapi proses ini bisa memakan waktu. Lastri menghela napas panjang. Kami siap menunggu, kami tidak akan menyerah. Waktu berlalu, Lastri dan Herman terus berjuang dengan proses hukum yang panjang. Namun, 1 minggu sebelum keputusan final diumumkan, mereka menerima tawaran dari orang yang mengklaim tanah itu. Lastri, aku tahu kita tidak akan sepakat dengan semua ini. Tapi kalau kamu mau, aku bisa memberi kamu uang untuk membeli tanah ini. Kalau enggak, kamu harus siap dengan konsekuensinya, kata orang tersebut dengan nada dingin. Lastri dan Herman terdiam. Tawaran itu seperti jalan keluar yang mudah, tetapi Lastri merasa ini adalah bentuk tekanan. Kita tidak bisa begitu saja menyerah, Mas, kata Lastri dengan suara yang gemetar. Mungkin ada cara lain. Tapi Herman menatap istrinya dengan penuh perhatian. Kita harus pastikan semuanya, Las. Ini bukan sekadar tentang uang, tapi tentang mempertahankan apa yang kita miliki. Di tengah kebingungannya, Lastri akhirnya memutuskan untuk menemui orang yang mengklaim tanah itu. Dengan tekad bulat, ia mendatangi rumah orang tersebut. Pak, saya ingin bicara. Saya tahu Anda punya hak atas tanah itu, tapi kami sudah mengembangkan tempat ini. Kami tidak ingin kehilangan apa yang sudah kami bangun dengan susah payah, kata Lastri dengan hati yang berat. Orang itu menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Aku tahu, Lastri, aku bukan orang jahat. Tapi tanah ini warisan dari keluarga kami, dan aku harus menjaga hak-hak mereka. Aku tidak punya pilihan. Lastri merasakan ada keraguan di mata orang tersebut. Kalau begitu, kita cari solusi yang saling menguntungkan. Mungkin ada jalan tengah. Orang itu terdiam merenung. Kita bisa bicara lebih lanjut. Aku nggak ingin menyakiti kamu, tapi aku juga punya kewajiban terhadap keluargaku. Setelah pertemuan itu, Lastri dan Herman kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meskipun situasi mereka belum sepenuhnya jelas, mereka tahu bahwa mereka telah berusaha sekuat tenaga. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat kabar baik. Tanah tersebut memang sah milik orang yang mengklaimnya. Namun, setelah pertemuan panjang dengan pengacara dan pihak desa, mereka berhasil mencapai kesepakatan yang adil. Warung Lastri tetap bisa beroperasi di tempat itu dengan beberapa syarat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lastri dan Herman merasa lega. Semua perjuangan mereka selama ini akhirnya membuahkan hasil. Namun perjalanan ini mengajarkan mereka satu hal penting, bahwa dalam hidup, meskipun ada ujian berat yang datang, mereka bisa menghadapinya, asalkan tetap bersama dan saling mendukung. Kini, setelah semua ujian berlalu, Lastri dan Herman melanjutkan hidup mereka. Warung mereka berkembang lebih pesat, dan mereka mulai berpikir untuk membuka cabang baru di desa lain. Namun, mereka tidak pernah lupa bahwa perjuangan mereka tidak hanya untuk sukses, tetapi juga untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu, dan selalu siap menghadapi tantangan. Setelah berbulan-bulan menghadapi tantangan dan rintangan, Lastri dan Herman akhirnya merasakan kedamaian yang mereka impikan. Warung gorengan yang dulu hanya sekedar impian, kini telah menjadi kenyataan yang terus berkembang. Meskipun perjuangan yang mereka jalani tidak selalu mudah, mereka belajar bahwa dengan tekad dan kerja keras, semua bisa teratasi. Namun, kehidupan tidak selalu memberi uang untuk bersantai. Begitu banyak hal yang belum mereka ketahui, dan takdir selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan. Di tengah ketenangan yang baru mereka rasakan, muncul satu peristiwa yang menguji kepercayaan dan kekuatan mereka. Suatu sore, Lastri sedang berada di warung, menggoreng adonan tahu dengan penuh semangat, sementara Herman sibuk melayani pelanggan. Sejak mendapat izin untuk terus berjualan di tanah yang mereka tempati, usaha mereka semakin laris manis. Pelanggan datang dari berbagai penjuru desa, dan setiap hari ada saja yang baru mencoba gorengan mereka. Namun,
Di balik kesuksesan ini, Lastri merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ketenangan yang mereka rasakan setelah menyelesaikan masalah tanah itu terasa terlalu sementara. Dalam hati, Lastri sering bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar akan berjalan dengan mulus? Atau jika suatu saat akan ada masalah baru yang muncul? Mas, kenapa ya? Aku merasa ada sesuatu yang kurang. Tanya Lastri mengangkat kepalanya dari wajah tempat dia menggoreng. Herman yang sedang mengatur bahan baku menoleh dan melihat istrinya dengan tatapan penuh perhatian. Kamu merasa cemas lagi? Herman bertanya lembut. Lastri mengangguk. Iya mas, kita sudah melewati begitu banyak cobaan. Tapi entah kenapa hatiku masih terasa cemas. Takut kalau semua yang kita bangun ini bisa hancur begitu saja. Herman mendekat dan menggenggam tangan Lastri. Las, aku tahu kita sudah melalui banyak hal, tapi yang pasti kita tidak akan pernah menyerah. Kita punya satu sama lain dan itu sudah cukup kuat. Lastri menatap suaminya dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu mas, aku hanya merasa entah kenapa semuanya terasa terlalu mudah setelah semua yang terjadi. Kadang aku berpikir, apa benar kita sudah melalui semuanya? Apa ada ujian lain yang akan datang? Herman tersenyum dan menyentuh pipi Lastri dengan lembut. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, Las. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha, bekerja keras, dan selalu menjaga satu sama lain. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Keesokan harinya, Lastri menerima kunjungan yang tidak diduga-duga. Seorang pria yang tampaknya berusia lebih tua datang ke warung mereka. Dengan wajah yang serius, pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Anwar, seorang pengusaha besar yang memiliki beberapa restoran di kota besar. Saya dengar tentang gorengan Anda yang sangat laris, kata Pak Anwar sambil duduk di meja depan warung. Saya tertarik untuk bekerja sama dengan Anda. Lastri dan Herman saling pandang, sedikit bingung. Bekerja sama? Lastri bertanya, apa yang Bapak maksud? Pak Anwar tersenyum tipis. Saya ingin membeli resep gorengan Anda dan membuka cabang-cabang warung seperti ini di beberapa tempat. Anda bisa menjadi bagian dari jaringan usaha besar saya. Lastri merasa ada yang aneh dengan tawaran itu. Dia tahu bahwa setiap kesempatan yang datang tidak selalu membawa kebaikan. Tentu saja kami berterima kasih atas tawarannya, Pak. Namun kami juga sudah berusaha keras untuk menjaga kualitas dan ciri khas warung ini. Tidak mudah bagi kami untuk menyerahkannya begitu saja. Herman menambahkan, betul Pak, kami tidak ingin semuanya berubah hanya demi keuntungan semata. Kami sudah terlalu lama berjuang untuk mendapatkan tempat ini dan kami tidak ingin kehilangan kendali. Pak Anwar menatap mereka dengan serius. Saya paham, tapi pikirkan baik-baik. Kalau Anda ingin berkembang, Anda harus berani mengambil kesempatan. Saya bisa membantu Anda dengan segala fasilitas dan modal yang Anda butuhkan. Lastri merasa dilema. Satu sisi, tawaran ini bisa membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan prinsip dan hati nurani mereka. Terima kasih, Pak. Kami akan mempertimbangkan tawaran Anda. Tapi kami juga ingin tetap menjaga identitas warung ini. Hari-hari berlalu dan Lastri semakin merasa tertekan dengan tawaran Pak Anwar. Keinginan untuk maju dan berkembang tetap ada, namun ia tak ingin kehilangan jati diri mereka. Herman pun mulai merasakan kekhawatiran yang sama. Mereka berdua tahu bahwa hidup tidak selalu menawarkan pilihan yang mudah. Bahkan dalam keberhasilan, selalu ada tantangan yang datang tanpa diduga. Suatu malam, setelah warung tutup dan suasana kembali tenang, Lastri dan Herman duduk bersama di ruang tamu rumah mereka. Hening sejenak sebelum Lastri akhirnya membuka pembicaraan. Mas, aku ingin kita tidak hanya berpikir soal uang dan kesuksesan. Aku ingin kita berpikir lebih jauh. Kalau kita terima tawaran itu, apa yang akan terjadi dengan warung ini? Apa yang kita impikan dulu? Apa yang kita perjuangkan bersama? Herman menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tahu perasaanmu, Las.
Kita sudah susah payah mendirikan ini, dan aku tidak ingin kita melupakan apa yang sudah kita bangun. Tapi mungkin kita bisa mencari cara lain untuk berkembang tanpa kehilangan apa yang kita pegang selama ini. Lastri mengangguk. Aku ingin kita terus bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan, menjaga kualitas gorengan kita, dan yang paling penting, menjaga kesederhanaan. Kita harus mencari keseimbangan antara impian besar dan akar yang membuat kita tetap berada di sini. Setelah berdiskusi panjang, Lastri dan Herman akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran Pak Anwar. Mereka memilih untuk terus mengembangkan usaha mereka dengan cara yang mereka yakini benar. Mereka bertekad untuk tetap menjaga kualitas dan ciri khas warung gorengan mereka. Meski itu berarti mereka harus berjuang lebih keras. Lastri tersenyum lelah namun puas saat ia melihat Herman di sampingnya, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mas, kita benar-benar memilih jalan kita sendiri ya. Herman menggenggam tangan Lastri dengan penuh keyakinan. Iya Las, kita akan terus berjuang dan tidak akan pernah menyerah. Kita punya apa yang paling penting, cinta, tekad, dan satu sama lain. Warung Lastri terus berkembang meski dengan cara yang lebih sederhana. Mereka tidak pernah berhenti berusaha untuk membuat gorengan yang terbaik, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan memastikan bahwa mereka tetap rendah hati meskipun sukses semakin dekat. Mereka sadar dalam hidup ini tak ada yang pasti selain perjuangan mereka. Apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama dengan keberanian, cinta, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lastri menatap ke depan dengan mata penuh keyakinan. Mas, kita akan terus maju kan? Herman memandangnya dengan senyuman lebar. Tentu saja Las, bersama kita akan menghadapinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dengan keputusan yang mereka buat, Lastri dan Herman menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka telah melewati begitu banyak ujian dalam hidup, dan sekarang mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan selalu saling mendukung dan menjaga impian mereka bersama. Kisah Lastri dan Herman adalah cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Meskipun segala tantangan datang silih berganti, mereka memulai dari hal kecil, sebuah warung gorengan sederhana, namun melalui kerja keras, tekad, dan saling mendukung, mereka berhasil mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun bukan hanya soal sukses materi yang mereka raih, tetapi lebih pada pemahaman bahwa perjalanan hidup adalah tentang menjaga prinsip, mempertahankan integritas, dan tidak melupakan apa yang paling penting, keluarga, cinta, dan hati yang tulus. Akhirnya kita belajar bahwa dalam hidup tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki integritas, menjaga hati, dan terus berusaha meski jalan terasa berat. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan bahwa kita mampu, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita atasi. Hidup mungkin tidak selalu memberi jalan yang mudah, tetapi dengan usaha dan kasih sayang yang tulus, kita akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati.